setelah kita melakukan screening, ada satu saham blue chip, bahkan juga termasuk 4 big banks ya, yang paling besar dan paling ngetop didengar sama masyarakat. Tapi uniknya saham ini secara year to date koreksinya tuh sampai 25% ya. Lalu investor asing juga terus-menerus melakukan net sell jumbo bahkan nih. Tapi di sisi lain kita melihat beberapa pola yang mirip saat industrinya rebound. Dan yang lebih menarik lagi, dividend yield-nya juga besar di tahun ini. Sahamnya apa? Kita akan review bagaimana kinerjanya, prospeknya untuk tahun 2025 nih, kawan Visto. Oke, pertama-tama kita review dulu ya. Sejak IPO ya, kita bandingkan nih harga saham BRI sama kenaikan IHSG, di sini JCI. Berapa kali sih ya? Grafik yang biru ini BRI, yang orange itu JCI. Kita lihat dari IPO, BRI itu sudah naik 52 kali ya. Sedangkan IHSG hanya 12 kali. Artinya lebih dari 4 kali lipat nih di atas IHSG ya. Oke. Lalu kalau kita bandingkan kawan Visto, bagaimana kinerja saham BRI secara year to date dibandingkan peers-nya seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Uniknya yang warna hitam ini si BRI secara year to date tuh turun kurang lebih 26% nih kawan Visto ya. Padahal kita juga tahu BRI merupakan saham unggulan yang biasanya menjadi pilihan kawan Visto untuk melakukan rutin nabung saham atau dengan strategi dollar cost averaging ya. Nah, kita lihat dibandingkan 4 big banks, saham BCA kinerjanya yang paling baik meskipun hanya menguat secara year to date hanya 3,5%-an ya. Dan bisa kita katakan di antara 4 big banks secara year to date hanya BCA yang kinerjanya positif. Yang lainnya seperti Bank Mandiri yang warna orange, lalu Bank BNI yang warna hijau, dan BRI, semuanya secara year to date masih koreksi ya. Ini suatu fenomena yang menarik ya kawan Visto, karena biasanya menjelang akhir tahun ya, window dressing atau January effect, sektor perbankan apalagi 4 big banks ini yang paling diandalkan nih untuk menghasilkan cuan dan yang membawa IHSG supaya cetak rekor. Tapi agak beda di tahun ini kejadiannya ya, justru sektornya lagi tertekan. Kita lihat kenapa. Secara akumulasi investor asing di Bank BRI ya, kita lihat net sell asing terus membesar ya, bahkan sampai melewati di kuartal ketiga ini ya kawan Visto. Net sell-nya total sampai tanggal 24 Desember kemarin, Bank BRI itu sudah mencapai 8,2 triliun rupiah. Cukup besar ya kawan Visto ya. Jadi kita lihat di awal tahun sebenarnya sih di kuartal 1 ya, BRI ini sempat diakumulasi sama asing ya. Sayangnya terpengaruh juga sama sentimen makroekonomi global ya, tentang ketidakpastian pemangkasan suku bunga The Fed. Itu kan juga mempengaruhi keputusan Bank Indonesia kita untuk mengambil keputusan juga seperti itu. Dan ini pastinya berpengaruh sama sektor iklim perbankan kita, termasuk ke bisnisnya BRI seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk nih kawan Visto sama target dan apa sih pencapaiannya BRI di tahun 2024 ini. Jadi setiap tahun kan emiten tuh membuat target-target tahunannya ya, dengan komposisi indikasi tersebut ya. Tapi ya namanya juga target, bisa tercapai, bisa juga belum tercapai, seperti itu ya. Nah, kawan Visto, dari 5 indikator yang ada, nah BRI ada 2 ya yang
masih belum tercapai sama guidance manajemen di tahun 2024 ya. Contoh yang pertama, pertumbuhan kredit ya secara year on year single digit nih kawan Visto, hanya 8,2%, seperti itu ya. Nah, tapi jangan sedih dulu kawan Visto. Berdasarkan arahan dari manajemen, diperkirakan di kuartal keempat 2024 ini, kuartal akhir, diperkirakan kredit akan melesat sehingga diharapkan bisa menyusul target batas bawah target ya dari target pertumbuhan kreditnya manajemen kayak gitu di 10-12%. Pertimbangannya karena ada perbaikan dari segmen korporasi dan juga di kuartal 3 kemarin kan ada pemangkasan suku bunga ya, dan dampaknya diperkirakan mulai terasa di kuartal keempat kayak gitu. Berikutnya kita lihat dari credit cost ya. Nah, 2024 targetnya kan 3% nih maksimal. Tapi sayangnya di 9 bulan 2024 realisasinya justru lebih nih dari batas manajemen ya, dari batas targetnya. Tepatnya di 3,39% kayak gitu. Kenapa sih penyebabnya ya? Jadi cost of credit ini naik karena ada efek juga dari anak usahanya BRI, yaitu PNM ya, dimana kualitas asetnya masih kurang kuat seperti itu. Bahkan juga cost of creditnya PNM-nya sendiri ya, dia tuh di 9 bulan 2024 naik cukup signifikan hingga 7,6% ya. Padahal di 9 bulan tahun 2023 tumbuhnya tuh hanya 3,3%. Jadi kenaikannya signifikan. Seperti itu ya. Nah, kalau soal non-performing loan, ya BRI sempat memang tinggi, tapi sudah semakin meredah di kuartal ketiga 2024 ini ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi net interest margin ya di 7,7%, ini pencapaian yang baik dari BRI dibandingkan 4 big banks lainnya ya. Oke. Nah, kita melihat lebih lanjut lagi nih sama rasio-rasio perbankan BRI ya. Ini data konsolidasinya ya. Jadi kita lihat PPOP ini naik ya, ditopang sama NIM net interest margin yang kuat ya. Sama ditopang juga dari net interest income yang meningkat kayak gitu ya. Lalu kita lihat angka kecukupan modal BRI yang direfleksikan sama komponen CAR ya. Ini memang naik tipis 1,7% secara Q on Q. Tetapi ini bisa kita katakan juga yang paling tinggi dibandingkan 4 big banks lain ya. Naiknya semakin tebal CAR-nya, dan CAR yang tebal ini menjadi modal BRI untuk bisa membagikan dividen secara royal ya. Dan kita juga tahu ya kawan Visto, BRI ini punya histori sebagai emiten yang royal dan rajin untuk membagikan dividen. Seperti itu. Sehingga dengan harga BRI yang semakin turun ya, saat ini kita lihat di 4 ribuan udah di area supportnya. Nah, itu akan membuat dividen yield-nya sangat menarik, bahkan hampir 8% dividen yield-nya kayak gitu. Lalu kita lihat indikator di bawahnya lagi ada ROE dan ROI ya. Sama lending yield-nya ini juga masih oke, meskipun tumbuhnya lending yield hanya 0,4% Q on Q, relatif tipis ya. Oke. Kalau kita breakdown kawan Visto sama komposisi kreditnya BRI ya, kita lihat di 9 bulan 2023 ke 9 bulan 2024 ini naik 8,2% ya, single digit seperti yang tadi kita sampaikan. Lalu kalau kita breakdown berdasarkan segmen bisnisnya ya, yang mendominasi BRI dari segmen bisnis mikro ya sebesar 46%, dan dominasi ini tidak berubah setidaknya dari tahun 2019 seperti itu. Lalu kita lihat juga
Yang kedua mendominasi adalah sektor corporate. Nah, kalau kita bandingkan secara year on year, kawan Visto, segmen corporate ada kenaikan yang cukup signifikan dari 17% ke 18%. Seperti itu ya. Lalu yang dari sisi medium bisnis ini juga naik tapi nggak terlalu signifikan dan memang kontribusinya yang paling minimal dibandingkan segmen bisnis lainnya. Kayak gitu. Lalu ini bisnis consumer. Oh ya, kalau mikro itu termasuk untuk usaha-usaha kecil ya, seperti petani, nelayan, dan lain-lain. Kalau yang consumer itu termasuk juga kartu kredit, lalu kredit properti, seperti itu, kendaraan ya. Oke. Nah, kawan Visto, kalau kita lihat nih valuasinya BRI saat ini ya. Di tanggal 24 Desember 2024, valuasinya nih udah sangat murah nih, kawan Visto. Kalau kita melihat PBV 5 tahun terakhir ya. Bahkan bisa teman-teman lihat ini sama seperti masa pandemi tahun 2020 ya. Dimana saat itu kan kejadian luar biasa. Di saat kita bahkan nggak bisa keluar rumah ya, ngantor, sekolah, semua aktivitas dari rumah itu kondisinya sama. Dan setelah menyentuh level -2 standar deviasi tersebut, BRI berangsur-angsur rebound ya. Jadi kita jangan takut kalau BRI turun ke level 4.000-an ya. Justru itu kita lihat sebagai kesempatan, peluang seperti itu ya. Valuasi BRI memang bukan yang paling murah ya, tapi nomor 2 paling murah setelah BNI ya. Saat ini valuasi BRI di 1,93 PBV, kalau untuk BNI di sekitar 1. Dan yang paling mahal tentunya BCA, itu PBV-nya ada di sekitar 4 ya, 4 kali. Nah, ini juga kawan Visto, kita lihat BRI selain dari capital gain, kita juga bisa mendapat tambahan bonus ya dari besarnya dividen yang dibagikan. Bahkan untuk tahun 2024 ini, dividen interimnya tuh sampai 85%. Berikut ini jadwalnya ya kawan Visto. Jadi kawan Visto kalau mau dapat saham BRI dividennya, bisa perhatikan tanggal kam dividennya ya. Tapi kalau sudah lewat ex dividen, itu artinya udah nggak dapat dividen ya. Dan kalau sudah punya di saat kam dividen tanggalnya, artinya kawan Visto bisa dapat nih pembayaran dividen interim di tanggal 15 Januari 2024. Oke. Nah, kawan Visto kita lihat dividen payout ratio-nya 85%, artinya per lembar saham BRI besarannya Rp135 per lembar. Dengan harga BRI sekarang di 4.100-an ya, kurang lebih dividen yield-nya tuh di 3%-an ya. Jadi ini cukup menarik nih kawan Visto. Dan kalau kita bandingkan dividen yield interim tahun 2023 lalu, ini lebih tinggi ya di 2024 sebesar 61% ya. Jadi menarik. Oke. Nah, kawan Visto kita lihat dengan berbagai sentimen tersebut, dari sentimen global, dari performa BRI ya. Nah, kita melihat sejumlah peluang dan resiko BRI ya. Peluangnya ya pemangkasan suku bunga membuat net interest margin BRI lebih baik ya. Meskipun di satu sisi kalau suku bunga turunnya lebih lambat dan lebih sedikit, itu juga bisa menjadi resiko bagi bisnis BRI ya. Lalu yang kedua, prospeknya nih. Di kuartal ketiga 2024, non-performing loan memang masih tinggi, tapi sudah berangsur turun ke level 3%. Dari kuartal sebelumnya di level 3,2%. Kayak gitu. Dividen yield tinggi di 7, sekian persen, bahkan bisa kita katakan hampir 8% ya. Lalu valuasi murah, tadi kita sudah lihat sama-sama grafik PBV-nya BRI yang kurang lebih ada di -2 standar deviasi atau posisi terendah sejak tahun 2020 ya. Lalu memang yang menjadi resiko
Ya, BRI kan punya segmen bisnis yang lumayan besar terhadap segmen mikro, ya. Jadi ini menjadi tantangan khusus terhadap kualitas aset BRI. Kita juga tahu beberapa waktu terakhir segmen mikro ini memang sempat terganggu dengan adanya masalah sosial seperti pinjol, judi online, dan lain-lain. Itu juga bisa berpengaruh sama BRI, tapi kita harapkan semoga bisa terkendali ya dengan baik. Oke, soal pemangkasan suku bunga tadi sudah dibahas kaitannya sama NIM ya, net interest margin. Oke, kawan Visto, sekian pembahasan terkait BRI. Kita ketemu lagi di emiten review berikutnya. See you.